Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Rahman, SHIME, dosen pengampu mata kuliah manajemen UMKM, dan juga teman-teman ekonomi syariah yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan yang bertema segmentasi pasar. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Nela Puri Rahayu, yang kedua Puput Risma Dayanti. Baik, langsung saja pada materi yang pertama tentang tindakan pemasaran timbul dari segmentasi atau menentukan target pasar. Di mana Kotler dan Keller menuliskan bahwa setelah memahami segmen yang ada di pasar, perusahaan harus memutuskan jumlah segmen dan segmen apa saja yang akan dilayani. Di mana agar pemilihan target pasar benar-benar tepat, Kotler dan Keller menyarankan bahwa setiap segmen harus dapat memenuhi 5 kriteria kunci, yaitu yang pertama, dapat diukur, di mana ukuran kemampuan membeli dan karakteristik segmentasi yang akan dipilih hendaknya dapat diukur. Yang kedua yaitu substansial, di mana segmen yang akan dipilih hendaknya cukup dan besar yang menguntungkan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan kelompok homogennya yang paling besar untuk dilayani. Contohnya, pada perusahaan operator telekomunikasi biasanya lebih menargetkan penjualan di Pulau Jawa dengan jumlah konsumen dan daya beli yang lebih tinggi dibandingkan di Pulau Papua. Yang ketiga yaitu dapat diakses, di mana segmen yang dipilih hendaknya dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat yaitu dapat dibedakan atau differentiable, yaitu suatu segmen yang dipilih hendaknya dapat dibedakan secara konsep dan memiliki respon yang berbeda terhadap program pemasaran yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu dapat dijalankan, di mana perusahaan hendaknya membuat program yang menarik dan efektif untuk diterapkan di segmen yang dipilih. Porter dan Porter Forecast-nya telah memberikan arahan untuk mengukur segmen attractiveness melalui pengukuran tingkat persaingan yang terjadi dalam suatu segmen. Artinya, pemilihan segmen hanya berdasarkan tujuan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan nilai superior dan menguntungkan. Adapun targeting ini merupakan suatu proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa ataupun pelayanan yang terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Di mana target pasar ini merupakan sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan memutuskan layani. Di mana target pasar mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasukinya. Di mana perusahaan dalam menetapkan sasaran pasar, terlebih dahulu mereka melakukan segmentasi pasar. Perusahaan dapat mengembangkan posisi dan kedudukan di setiap sasaran pasar sekaligus dengan mengembangkan acuan strategi bauran pemasaran untuk setiap sasaran pasar tersebut. Di mana adapun proses yang dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi basis untuk mensegmentasi pasar. Yang kedua yaitu mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puput. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu arti strategis ceruk pasar. Ceruk atau niche merupakan kelompok relatif lebih sempit dibandingkan dengan segmen yang kebutuhannya belum terpenuhi dengan baik. Pada pemasaran ceruk atau niche marketing, para pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk pasar dengan cara membagi segmen
segmen pasar ke dalam segmen atau dengan cara mengidentifikasi kelompok dalam segmen yang dimiliki serangkaian sifat atau karakteristik yang berbeda, di mana mereka mencari kombinasi manfaat yang spesifik. Ceruk pasar ini memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu pelanggan dalam suatu ceruk memiliki kumpulan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, bersedia membayar harga tambahan pada perusahaan yang memiliki kepuasan atau paling memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ceruk tersebut tidak mungkin menarik pesaing lain. Dan ciri yang terakhir yaitu ceruk memiliki ukuran laba dan potensi pertumbuhan yang memadai. Materi selanjutnya yaitu ada kredibilitas dan catatan prestasi. Citra positif mengandung arti kredibilitas perusahaan di mata publik adalah baik atau kredibel. Organisasi atau individu disebut kredibilitas jika memenuhi dua unsur, yaitu kemampuan atau ekspertis, dan yang kedua kepercayaan atau trustworthy. Yang pertama ada kemampuan. Publik mempersepsikan organisasi mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, harapan maupun kepentingan publik. Contoh, produk-produk yang dihasilkan murah, berkualitas, dan ramah lingkungan. Sedangkan unsur yang kedua yaitu ada unsur kepercayaan. Persepsi publik bahwa organisasi dapat dipercaya untuk tetap komitmen menjadi kepentingan bersama. Perusahaan dipersepsi tidak semata-mata mengejar kepentingan bisnis atau profit oriented, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keputusan dari konsumen. Bahkan perusahaan dituntut memperhatikan aspek-aspek sosial. Dalam hal ini, humas harus meyakinkan publik melalui program komunikasi bahwa program-program perusahaan diarahkan mewujudkan investasi sosial, yaitu program yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.